Melihat sekarang ini kita masuk di areal yang namanya siap siaga dalam berbagai hal. Kita melihat pandemi ini sudah membuat masyarakat di Indonesia bahkan dunia seolah-olah lumpuh. Bukan masyarakatnya, bahkan seperti pemerintahnya tidak bisa melakukan apapun. Ada kesan sepertinya seperti sudah kalah perang seperti itu. Membiarkan ada. Dan saya melihat dalam masyarakat ini sekarang dengan kondisi yang ada terjadi penurunan daya beli, sistem perekonomian yang menurut saya jadi amburadul, daya beli turun sehingga saya melihat dengan kondisi daya beli yang turun, kemampuan di lapangan, pasar juga pasti menurun. Dengan kondisi yang ada, kejahatan pasti meningkat. Dan dengan kondisi seperti ini artinya masyarakat perlu waspada dalam berbagai hal. Bukan cuma kita cerita masalah makan dan minum, tapi juga kita juga perlu waspada melihat kondisi yang ada. Artinya dengan situasi yang ada ini banyak orang hilang akal, hilang otak. Karena urusan perut banyak melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan orang lain. Jangankan orang sipil yang pakai baju sipil, yang badan gede pun diambil juga. Bahkan sampai ada satu peristiwa di mana seorang anggota yang memang pakai baju jelas pakai baju dinas dirampok juga motornya. Artinya dalam situasi ini urusan perut itu menjadi nomor satu, dan hal ini harus menjadi PR buat pemerintah agar ke depan hal yang berkaitan dengan urusan perut jangan disepelekan. Karena orang kalau kita bicara perut bisa melakukan apapun seperti itu. Kesejahteraan menjadi hal utama dalam hal ini. Ada saran, pemerintah mewajibkan untuk PSBB, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan berkerumun, kemudian pola hidup yang bersih. Tetapi kembali lagi bahwa itu dikembalikan pada sistem kemasyarakatan yang ada. Ada masyarakat yang bisa melakukan dengan benar, ada yang melakukan setengah benar. Tapi ada pula orang-orang yang sekarang ini tadinya benar sudah terlalu jenuh, acuh tak acuh akhirnya. Hal yang harusnya dilakukan malah nggak dilakukan. Bahkan ada yang benar-benar seolah-olah malah menantang. Sudahlah. Sampai terakhir kita sama-sama mendengar ada informasi yang namanya Indonesia terserah katanya. Jadi orang-orang pegawai kesehatan dari rumah sakit dan mungkin dokter-dokter yang mungkin sudah merasa capek kali. Kok dikasih tahu jangan begini, jangan begitu, masyarakatnya sepertinya bandel, tidak melakukan yang semestinya. Akhirnya mereka ya udahlah terserahlah, pasrah aja maunya gimana, seperti itu. Mungkin hal-hal seperti ini perlu kita sikapi, jangan sampai terjadi, karena biar bagaimanapun sebuah aturan dibuat itu karena ada sebuah pertimbangan yang sudah matang. Jadi ada baiknya saya menghimbau sih kepada masyarakat agar mengikuti aturan yang ada, pola hidup yang ada, hal yang sudah digariskan agar semua bisa berjalan lebih lancar dan tertib ke depannya. Saya sih kelihatannya masih agak panjang ke depan, tapi memang kembali lagi saya selalu berharap apa yang saya rasakan adalah hal yang salah. Karena biar bagaimanapun yang terbaik adalah bagaimana supaya kebaikan bisa muncul lebih cepat. Tentu kembali lagi masyarakat perlu banyak berdoa, teman-teman berdoa bagaimana supaya kebaikan lebih cepat muncul, hal yang tidak baik akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pandemi, kita cerita tentang corona, itu bukan masalah di Indonesia, tapi memang sudah menjadi masalah internasional. Permasalahan utamanya ada sebuah negara yang ekonominya kuat, sehingga begitu terserang dia bisa lockdown, bisa melakukan sebuah proses dengan 100%. Apa yang mereka lakukan bisa sebenar-benarnya dilakukan. Tapi tentu di Indonesia ini negara yang secara umum masyarakatnya ada yang selama ini penghasilannya kadang makan kadang enggak, penghasilannya harian. Ada yang jadi tukang ojek, hari ini ngojek ya dia tentu untuk hari ini, besok ngojek ya tentu untuk besok. Artinya begitu dilarang dia bekerja ya dia tidak makan. Nah situasi inilah mungkin yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan supaya kembali lagi bahwa konsep kesejahteraan dalam kemasyarakatan itu sangat luar biasa penting. Masyarakat yang kurang sejahtera tentu bisa melakukan tindakan yang kadang-kadang tanpa pikir panjang. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu kerjasamanya kepada masyarakat agar kita bisa bersama-sama dalam kondisi sulit ini untuk lepas bersama-sama, berdoa bersama-sama sehingga kebaikan bisa muncul secepat mungkin.
pertama adalah lakukan pola hidup sehat. Dalam kondisi ini ikuti aturan yang dianjurkan oleh orang-orang medis. Tentu kalau sekarang kita bilang tidak berkumpul-kumpul, jarak minimal 3 atau 4 meter, kemudian selalu cuci tangan, selalu bersih-bersih, pulang ke rumah dari tempat yang kotor kita ganti baju, mandi dan lain-lain. Pola hidup bersih kita terapkan, kemudian selalu memakai antiseptik, hand sanitizer dan lain-lain, sehingga tubuh ini tetap bersih, sehingga tidak menjadi media penularan untuk orang lain. Kalau kita tidak bisa menjadi pelaku yang harus melakukan langsung sebagai aktor yang membantu penanganan COVID, tentu kita bisa membantu dari luar. Paling tidak kita tidak melakukan hal-hal yang berseberangan, itu saja, sehingga proses pemutusan mata rantai bisa lebih cepat. Jadi saat ini kita sudah tahu bumi kita sudah tua umurnya. Harusnya seperti nenek-nenek yang tua, disayang, dikasih obat, kasih makan bubur. Nah inilah yang tidak terjadi pada bumi kita. Harusnya disayang, kita tidak menyayang, dikorok-korok semua hasil buminya, alamnya, anginnya, udaranya, dibikin polusi yang luar biasa tanpa dicari solusi bagaimana supaya polusi itu hilang. Nah dalam kondisi seperti ini akhirnya bumi berusaha menseimbangkan, menstabilkan sistem yang sudah tidak stabil. Secara alami apa yang dilakukan oleh bumi itu sangat wajar, sangat benar-benar seperti itu apa adanya. Jadi kalau kembali lagi, zaman dulu kita harus ingat, kalau kita di sawah itu ada walang sangit banyak. Itu bukan disemprot pakai insektisida, dibunuh, bukan. Tapi ada ritualnya bagaimana supaya walang itu pergi, tanpa ada pembunuhan. Kemudian ada misalnya sawah diserang sama tikus. Amburadul, semua digigitin, akarnya diangkatin. Yang kita lakukan bukan kita kasih racun tikus, bukan kita kejar, kita pukuli tikusnya, tapi ada suatu proses ritual yang cuma dilakukan beberapa menit, beberapa jam, tikusnya hilang. Kenapa bisa terjadi situ? Dari zaman dulu sampai sekarang teknologi itu ada, cuma masalahnya teknologi itu sudah nggak dipakai sekarang. Begitu pula virus corona. Kalau kita kembali pada tradisi ini, kita mengingat tata cara ini, harusnya virus ini bisa kita kalahkan dengan, karena setiap virus, setiap barang hidup, setiap barang-barang yang mengandung nyawa ada yang mengayomi. Kalau kita cerita kembali pada tradisi orang-orang kuno, ada yang mengayomi masing-masing. Ular yang mengayomi namanya ini, belalang yang mengayomi namanya ini, ikan yang mengayomi namanya ini, virus yang mengayomi namanya ini. Jadi caranya bagaimana? Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dekatkan diri pada Tuhan, lakukan proses menyayangi bumi. Kemudian lakukan juga sebuah proses kembali pada leluhur kita. Jangan pernah lupakan sejarah. Kita kembali pada garis kita, lakukan sebuah proses ritual yang berkaitan dengan bagaimana supaya virus-virus itu tidak menyerang, bukan membunuh, tapi hidup pada dunianya sendiri. Dia hidup pada dunia dia, kita hidup pada dunia kita. Masing-masing hidup, pola keseimbangan terjadi. Kalau saat ini proses itu dilakukan, saya yakin semuanya akan kembali aman, damai, tentram seperti sedia kala. Tidak ada musibah, tidak ada pertumpahan darah. Jadi menurut saya yang paling penting sekarang adalah untuk menghindari hal-hal yang terjadi, hal buruk yang sedang menimpa kita semua. Satu, dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Kita kembali pada Tuhan. Kita minta keselamatan, kita berdoa pada Tuhan. Kita mohon pertolongan pada Tuhan. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, sayangi bumi kita. Pembalakan hutan, pengambilan hasil alam yang berlebihan tanpa proses mengembalikan kesuburannya kembali, itu harus kita tinggalkan. Dan kita harus mulai memelihara penanaman, penghijauan seperti itu. Sayangi bumi kita. Kemudian yang ketiga adalah kembali pada proses ritual, teknologi nenek moyang. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah proses teknologi dengan teknologi kuno yang akan berguna di masa kini.